Jangan sampai apa yang kita miliki, apa yang kita ditinggalkan ini hilang. Ya. Justru malah dikembangkan oleh orang luar. Istilahnya kan jadilah tuan di negeri sendiri. Kan seperti itu. Betul. Mereka itu membaca naskah kuno ini, kadang dia menginterpretasinya kan dengan kacamatanya mereka. Oke, betul. Maunya saya tuh kita yang bisa baca naskah, kita yang bisa menulis, kita menginterpretasi diri, menginterpretasinya sendiri. Ya. Jadilah kita yang membuat sejarah kita sendiri seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi Bedit Malik. Malam ini kedatangan tamu spesial ini. Jadi ada beberapa yang mungkin bahkan kita sebagai warga Sasak pun tidak mengenal, ya. Yang akan saya coba perkenalkan malam ini. Jadi sebenarnya ini bagian dari cerita, bagian dari cara nenek moyang kita mendokumentasikan dulu ini. Nah, didokumentasikan dalam bentuk apa? Karena keterbatasan media dulu, tidak ada kertas dan yang lain-lain. Pada akhirnya apa yang ada di lingkungan sekitar yang kira-kira bisa ditulis. Nah, pada akhirnya nanti kita akan kenalan yang medianya namanya Lontar ya, Pak Gen ya. Dan nah, saya perkenalkan malam ini kita akan diskusi asik nih bersama dua orang sahabat saya. Ini satu dosen yang luar biasa ini, Pak Dr. Lalu Yudi. Ini dosen hukum UNRAM dan praktisi naskah dan aksara tua, baik babat, geguritan, hikayat dan lain-lain. Banyak pengalaman beliau, bahkan ini yang unik menurut saya, beliau ini menulis langsung ini. Iya, selain bukan hanya membaca, kan kebanyakan kita yang bisa membaca, tapi beliau menulis bahkan di media Lontar itu sendiri. Nah, kita akan diskusi santai, kita akan kenalan lebih jauh dengan Pak Yudi. Tentu di sini juga ada Bang Gegen, ya, siap Bang Gegen ya. Kita diskusi asik membahas Lontar, baik nanti dari segi sejarah, terus bagaimana saat ini penerapannya, apakah kira-kira memungkinkan untuk digunakan untuk media pembelajaran di sekolah, untuk mengenalkan ke anak-anak. Nah, ini cukup penting. Baik, Pak Doktor, ini saya panggil Pak Doktor, Pak ya, agak naik Pak Yudi. Nah, sesuai request sudah kita nih Pak Yudi. Nah, siap. Mi Yudi. Ya, Mi Yudi. Apa sebenarnya nih lontar, daun lontar? Nah, mungkin secara pengertiannya dulu. Coba Mi Yudi diberikan penjelasan kepada sahabat-sahabat di YouTube ini. Sila Mi. Baik ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya, terutama dalam hal membahas apa itu sebenarnya lontar. Kamu sambil merokok, oh bebas. Ya, pada dasarnya kan sebenar searan lontar. Ya. Bukan melontar waktu di jumrah ya. Jumrah bukan. Selama ini kan pikiran kita kan lontar itu kan melempar batu. Ya, lontar betul. Sampai ada brands untuk kain sarung kan ada sarung lontar. Cap lontar betul. Bukan itu sebenarnya. Iklannya nama sebagai Legend iklannya. Legend TV. Nah, bukan seperti itu. Okay. Nah, kenapa lengser-lengser sak bejulu lah bahasa Sasak memilih atau pilih daun sebagai sarana atau istilahnya kan wadah untuk surat menyurat. Oke. Nah, bahasa dalam perlontaran kan istilahnya kan surat menyurat sebenarnya. Surat menyurat. Surat menyurat pada Okay. dasarnya.
saran surat menyurat kan tidak bisa lepas atau tidak bisa jauh dengan tulis. Tulis, ya. Tulis menulis. Nggih. Contoh misalnya kita bersurat, katakanlah izin ketika sakit. Ya. Nah, Ini surat Pak. sakit kan namanya. Surat sakit. Kan menulis juga. Ya, betul. Surat menulis. Nggih. Nah, sehubungan dengan istilah lontar, ini kan pada dasarnya ini kan daun ental. Daun tal ya. Daun ental. Ada yang nyebutnya rontal, ada yang menyebutnya ental karena dialek, istilahnya dialek, terus wilat artinya lidah, Ya. terus berubah menjadi lontar untuk memudahkan penyebutannya. Pada dasarnya kan rontal. Rontal ya. Ron kan daun. Rontal itu pohonnya. Nah, tal itu kan Nama pohon. namanya. Iya. Ya. Kan ini kan semacam pohon palma kan. Ya. Kan ada beda dengan buah apa namanya? Pohon kelapa. Kelapa, ya. Betul. Ini kan semacam pohon palma kan. Betul, betul. Ini kan yang sudah dikeringkan akan berbentuk seperti ini. Oh, nggih. Cuma mungkin dijelaskan nih apa kan selama ini kan orang berpikirnya kalau naskah-naskah tua tuh lontar, arak lontar, lebale, arak lontar. Kita kan dengarnya lontar aja, padahal kan lontar tuh hanya media ya. Media untuk nulis, karena dulu belum ada kertas ya, Ya. disebut lontar. Nah, sedangkan hasil tulisannya itu kan banyak kan Mi, ada mungkin dibilang babat, hikayat, mungkin ada bisa serat, mungkin itu bisa di hikayat, takepan takepan itu ininya ya, jadi satu. Oh ya. Ini takepan. Nggih. Oke. Ini takepan artinya sudah ditakap. Ini satu kisah dia. Ini kan satu alur cerita. Oh ya. Makanya disebut dengan takepan. Sudah ditakap, artinya dia sudah mempunyai takapan yang ya, satu buku lah ya. Bahasanya kan satu buku. Satu bendel. Ya. Bendel itu bendel. Bendel lahir. Nah, ini istilahnya. Makanya dia ditakap. Jadi bahasa mungkin apa namanya yang sudah dijilid itu namanya. Ya, jilid dah ya. Oke, sudah ditiknet lah. Ya. Ini dia. Ini namanya lontar gantung. Lontar gantung. Lupa sahabat lontar yang lontar tali istilah. Oh, lontar itu lagi. Kalau ini lontar gantung, kenapa disebut lontar gantung? Karena tempat talinya di pinggir. Ya. Ini lontar gantung. Ada namanya lontar ikat. Lontar ikat. Lontar ikat tengah. itu di tengah. Oh iya, nggih. Ini lontar gantung. Oke. Karena dia di sini dia. Dulu kan fungsinya kan ini digantung. Kenapa digantung nih? Contoh. Nggak digeletakin. Kenapa dia digantung? Nggak kayak buku kan kita susun-susun. Ya. Seperti yang saya sampaikan tadi, ini kan ada lontar gantung, ada lontar ikat istilahnya kan. Ya. Nah, masing-masing ini kan disesuaikan dengan fungsinya. Nggih. Contoh misalnya, kan isi lontar itu kan tidak satu jenis. Ada seperti yang disampaikan sama rekan Bang Gegen tadi. Ada namanya serat. Ada namanya babat, ada namanya usade juga kan di situ. Hikayat juga. Nah, sehubungan dengan itu, nah akhirnya saya cerita ya. Kenapa lontar itu dijadikan sebagai sarana untuk menulis? Kalau kita lihat dari prosesnya ya, kalau tidak hobi mungkin meninggalkan karena prosesnya terlalu lama. Contoh kita harus ngambil daun di tempatnya lah katakan. Nah sehabis kita ambil daun kan tidak serta-merta bisa ditulis. Betul. Diproses. Nah prosesnya ini kan memakan waktu.
Setelah diambil daunnya, prosesnya apa? Direndam atau Artinya prosesnya dijemur atau? Pertama habisnya itu kita kan jemur dulu. Oke. Jemur dulu sampai putih. Nah setelah itu baru kita rendam lagi dengan air katakanlah semalaman. Nah baru paginya kita merebus. Direbus dulu. Direbus lagi sampai 8 jam, bahkan sampai lebih dari itu. Saya kira pete jemur langsung tulis. Nah, Oh. nah itu makanya kan Betul. kenapa proses perebusan ini dilakukan? Ini kan supaya daunnya ini bisa awet. Oh ya. Oke. Karena di rebusan itu kan berbagai macam istilahnya kan kayu, Babak kayu juga ya? di situ. Kulit kayu. Babak kayu apa biasanya, Pak? Ada kelapa di situ. Terus pokoknya intinya ya kulit pohon yang pahit itu. Yang pahit ya. Jadi ada prosesnya ya. Prosesnya di situ cukup lama juga. Sambil ngupi Mi, santai. Nah, setelah kita proses, setelah direbus lah maksudnya. Nah itu kan untuk menghindari jangan sampai daun itu dimakan rayap. Oh ya. Fungsi pengawetannya di Iya. situ. Makanya kan lontar-lontar itu ada yang sampai 100 tahun usianya. Oh ya betul. Ada yang bahkan sampai 200 tahun. Itu kan karena di situ sudah diawetkan. Nah setelah direbus baru kita jemur. Ya. Nah proses penjemurannya ini untuk apa? Untuk melakukan pengeringan supaya hasil rebusannya itu tidak meninggalkan bintik-bintik di lontar itu, sehingga lontarnya kan bersih. Bersih ya. Mengurangi kadar air yang di daun itu kan bisa berkurang. Berarti Pak Gen rumit juga ya rumit. perlakuan sebelum kita. Nah, cuman yang penasaran ini Mi, sejak mulai kalau dalam catatan sejarah kita sejak kapan mulainya? Ada nggak? Ini Nah, ya. kalau berbicara mengenai kapan, ini belum saya ketemukan ya. Ih, Kalau kita lihat dari sejarah lah, ketika balik lagi ke Wahyu lah bahasanya kan, ketika Rasulullah dulu kan ada yang nulis di pelepah kurma, betul ya, di di situ ada yang menulis di kulit onta ya, di tulang, ya, di batu bahkan di situ kan. Kalau berbicara mengenai sejarahnya kita ambil aja dari situ dulu kan, dari proses menulisnya sebagai apa di situ kan. Nah di situ. Nah setelah masa-masa di situ kan baru dibuatkan dalam bentuk kertas kan, seperti sekarang yang kita lihat kan. Kan medianya kan awalnya sebelum ada kertas. Mungkin di Nusantara itu dia mengenal namanya daun ya, daun lontar. Daun lontar ya. Kalau di Jazirah Arab tuh mungkin orang mengenalnya kulit onta, terus apa namanya, tulang ya, tergantung media apa yang kira-kira saat itu mudah ya. Ya seperti itu. Oke. Seperti itu ya kan. Ini betul. Nah, dalam perkembangannya di aksara dan bahasa yang banyak digunakan di naskah tua itu, sepanjang pengetahuan Mami itu aksara apa yang kira-kira, atau ada perkembangannya nggak dulu? Mungkin udah berapa aksara yang sudah dibaca sama Mami ini pelajari? Nah kalau mengenai aksara, ini kan aksara ini kan berkembang juga. Mulai dari Kharosti, Brahmi, terus sampai ke Dewanagari, sampai ke Palawa, kan, terus Semi Palawa, ada lagi Kediri Kuadrat, sampai turun ke bawah ada aksara Kawi. Di situ kan aksara Kawi, Jawa kuno, baru aksara Bali, berkembang lagi di situ. Perkembangan aksara ini kan disesuaikan dengan
periodisasinya sendiri-sendiri. Oke. Di situ. Dan kebanyakan lontar-lontar yang ada, ya, kalau kita bicara, kita ambillah di Bali lah katakan. Ya. Bali Lombok lah. Karena kita kan dengan Bali Lombok kan tidak bisa pisah juga. Ya. Masuk Jawa juga. Ya. Balok. Satu ya. Satu aliran. Aliran G. Nah, Bali, Jawa, Bali, Lombok. Ini kan sama-sama mengenal aksara. Katakanlah kita ambil dari aksara Kawi. Atau istilahnya aksara Jawa kuno lah bahasanya. Jadi nanti coba saya dikoreksi lagi. Jadi saya pernah baca sejarahnya. Jadi induk segala aksara yang ada di Nusantara ini ya, itu berawalnya dari aksara Brahmi. Ya, Brahmi itu adanya di India. Sehingga nanti di India Selatan itu berkembang namanya aksara Palawan ya. Terus di India Utara itu berkembang namanya aksara Pranagari sama Dewanagari. Nah, aksara Palawan inilah yang datang ke Nusantara. Yang menurunkan nanti Kediri kuadrat ya. Nah, Kediri kuadrat menurunkan aksara Kawi sama Jawa kuno. Cuma nanti kita harus bedakan namanya aksara sama bahasa. Ya, ini yang menjadi kadang kelicot bagi ya. Betul. Jadi karena mungkin kalau kita persamaan mungkin agak ini ya, sepanjang ini yang sampai saat ini pun aksara dan itu hampir sama aja kita ini kan. Cuman memang ternyata banyak ininya. Aksara kan bentuk huruf ya. Bentuknya ya. Nah, sedangkan bahasa itu kan verbal yang kita ucapkan sehari-hari. Nah, sekarang Mi, ada nggak naskah yang asli kita yang di Pulau Lombok dan kira-kira masih bisa dibaca sampai saat ini? Nah, kalau membahas mengenai orisinalitas atau keaslian kita punya lontar ya. Kita sendiri ini kan seperti yang disampaikan tadi, bahasa dengan aksara. Bahasa yang kita pakai di sini aja istilahnya ada ramputan, campuran ya. Semua. Jawa masuk, Bali masuk, Sasaknya sendiri juga ada di situ. Makanya kan istilahnya ramputan. Begitupun juga dengan lontar. Lontar yang ada di sini juga kan kita susah kita mau membedakan mana keaslian dari kita yang punya. Contoh misalnya, lagi-lagi booming-boomingnya lah, Kakawinan Negara Kertagama. Ya kan? Kenapa aksara yang dipakai di Negara Kertagama ini bukan menggunakan aksara Jawa, malah dia menggunakan aksara Bali. Aksara Bali. Luar biasa ya. Di situ. Yang turunannya loh ya. Yang ditemukan baik yang di Bali maupun yang di sini. Nah, di situ dia malah menggunakan aksara Bali. Aksara Bali. Di situ. Terus yang ya Pak Gen yang asli di kita apa? Nah, itu udah kadang menjadi persoalan ya kita mengungkap masalah orisinalitas kita sebagai orang Sasak ini, karena kita juga bingung kan, bingung sendiri ya. Jadi kan tetap kita akan mencari loh, kita ini anggaplah 100%-nya kita ini yang mana gitu loh. Apakah kita mengikuti yang percampuran tadi, ramputan tadi kan udah kalau ramputan kan udah susah kita bagi-bagi ya, udah susah kita pisah-pisah. Nah, kalau Mi Yudi nih melihatnya, kalau anggaplah kita ini kalau melihat ciri-cirinya, nah mana melihat ciri-ciri yang asli atau yang lebih mendekati yang punyanya Sasak seperti apa, Mi? Kebanyakan selama ini yang saya lihat ya, bicara mengenai keaslian dari lontar yang kita punya, kecenderungan kita punya itu tebal ya, tebal, pendek. Itu dari segi bentuk ya? Dari segi bentuk. Tebal itu dalam artian berapa lembar gitu? Kebiasaan yang selama ini saya lihat, lontar-lontar kita yang punya itu hampir 50 lembar. 50 lembar ya.
50 boleh. 50 lempir, terus panjang enggak terlalu panjang, sekitar 30 cm kadang-kadang. Beda dengan lontar yang di seberang, karena di Bali. Iya. Lontar Bali itu biasanya itu panjang, ramping dia. Oh iya iya. Ramping. Iya. Dan lempirnya enggak terlalu banyak dia. Tapi isinya padahal sama saja isinya berarti di ya. situ padat. Dari bahasa yang dipakai di situ padat. Oh iya iya. Istilahnya kalau kita punya ini kan kembangan-kembangan. Gitu. Kalau dari segi aksara itu Jejawen tuh termasuk ke rambutan juga ya. Nah makanya kan seringkali Kan kita mengenalnya kalau sini kan kita dulu waktu zaman buatan lokal SD kan Hana Caraka itu kan, Ya. itu kan Jejawen, huruf Jejawen gitu. Nah, ini kan masih menjadi perdebatan lah istilahnya. Iya. Jejawan, Jejawan, Cerake. Jejawan Cerake. Nah, ini kan dua huruf yang sama, tapi beda penyebutan. Oh, Sama. Sama dia. Sama, jumlah dari jumlah huruf kan ada 18. Sama juga dengan yang di seberang. 18. Kita juga kan 18 juga. 18. Ya. Dari segi bentuk sama, tapi kok kantongan. dari nama kok bisa beda? Dan bedanya di mana? Dari nama segi nama, ada yang menyebutnya Jejawan. Rata-rata kita di sini kan menyebutnya kan Jejawan. Oh, Jejawan. Kita Jejawan, Kalau yang di ya. seberang malah Cerake. Cerake. Oke. Ambil aksara 4 pertamanya kan, Hana Caraka. Hana Caraka. Di situ. Oh iya iya. Nah, di situ. Tapi nah, bingung juga sih kenapa disebut Jejawan. Apakah memang orang-orang Jawa sendiri yang bawa ke sini? Ya. Betul. Nah, di situ. Kalau di Jawa Hono Coroko ya. Tetap Hana Caraka dipakai. Oke. Berarti memang pengaruh Jawa ya dalam sisi sastra itu sangat berpengaruh. Kuat ya. Tidak bisa lepas. Bahkan kita babat karya-karya sastra yang banyak disalin sama pujangga-pujangga kita dulu tuh kalau mereka kan gubahan ya. Istilahnya kan Gubahan semua ya, salinan ya. Salinan yang ada Kayak serat serat menak di situ kan. Oke, betul. Terus Termasuk- kalau kita mencari hubungannya, Pak Gen, mencari dari paling nggak 3 inilah, Jawa, Bali, dan Sasak. Kira-kira kalau kita cari hubungannya itu ketemunya di mana ini, Mi Yudi? Kalau bicara mengenai ketemunya antara Jawa, Bali, Lombok, ketemunya di bahasa. Bahasa. Rata-rata lontar yang ada ini kebanyakan itu menggunakan bahasa Kawi yang masih Madya. Kawi Madya, tidak ke bawah, tidak ke atas, di tengah-tengah, middle istilahnya. Yeah. Nah, bisa dimengerti. Ya. Artinya untuk kalangan biasa ngerti, Yeah. kalangan atas pun juga nyambung. Oh ya. Kalau kita memakai bahasa nginggil, istilahnya inggil, Kromo Inggil ya. di situ, khawatirnya kan tidak dimengerti oleh yang di bawah masyarakat. Akhirnya diambil jalan tengah, pakai Kawi Madya. Kawi Madya. Nah, di situ. Tapi tidak menutup kemungkinan lontar yang ada pun juga bisa menggunakan kromo inggil. Oh. Tidak menutup kemungkinan. Cuma saat ini saya belum ketemukan. Oh, gitu. Masih menggunakan Kawi Madya di situ. Kawi Madya. Jadi ngambil jalan tengahnya. Jalan tengahnya di situ. Middle-nya kayak gimana? Ya. Ketemunya di mana? Bangsawan paham, masyarakat di bawah bawah paham ya. Nah, itulah kepintaran dari penulis-penulis kita yang dulu ngambil tengah. Oke, terus dari sekarang ini Mi ada terdokumentasikan nggak? Ada berapa kira-kira yang kalau kita sebut peninggalan ya, dalam bentuk lontar ini
kira-kira ada berapa kisah, ada berapa cerita, atau kalau kita bisa bahasakan ya ada berapa buku, ada nggak kira-kira? Kalau itu sih museum yang paham. Kalau di museum tuh terakhir itu sekitar 3.000-an. 3.000-an ya. Itu yang di museum NTB ya. Ya. Terus di Gedung Kertia itu ada sekitar 2.000 lebih. Di Gedung Kertia tuh di Buleleng ya. Buleleng. Belum lagi yang di Leiden. Di Leiden tuh hampir sekitar 10.000-an. 10.000-an kalau nggak salah. Itu yang punya Lombok. Punya Lombok yang dibawa ya. Dibawa ke sana. Jadi ya berarti hampir ya sebagian cerita atau kisah kita ternyata dokumentasinya betul banyak di Leiden juga ya. Leiden banyak. Itu banyak sekali memang. Makanya yang mengetahui sejarah Lombok itu justru orang luar ya. Jadi yang kesisa sekarang ini adalah orang yang dipegang-pegang sama orang-orang yang yang masih mempertahankan aja. Dan kebetulan Mami ini suka menyalin, ini untungnya dia suka. Ya mungkin ada kekhawatiran di suatu saat nanti di masa depan kan anak cucu kita tidak bisa lihat kan. Betul. Nah ini beliau ini dia suka nyalin. Jadi babat sakra, babat praya, babat lombok tuh kadang jadi salin ini. Tulis di kopi ya ini. Ya, tapi di kopinya di sini bukan ditranslate kayak yang buku-buku itu. Makanya beliau ini kadang ya bukan apa ya, sengit juga sih ngelihat apa namanya. Babat kok translate gitu kan. Dia lebih suka yang jadi babatnya betul-betul ini ya dibuat aslinya berarti ya. Dan medianya pun iya. Iya. Di situ kan kenapa saya lebih memilih daun. Kita lihat dari segi karisma, lebih berkarismatik. Betul. Yang nulis. Bukan. Artinya kayaknya betul Pak Gian ini. Seperti yang nulis nih. Artinya dia aja lebih berwibawa ketika kita membawa lontar. Ya. Dengan kita membawa kertas. Betul nih. Istilahnya marwah yang ada di situ kan lebih dapatnya di daun. Terus nih belajar berapa lama mau belajar nih Yudi nih? Kalau belajar sih nggak terlalu lama sih. Ini berawal dari bohong dia nih belajar. Saya belajar dari bohong juga dulu. Nah penasaran saya ceritanya nih, gimana nih? Pak tahu nih banyak adik-adik kita yang tertarik ini belajar menulis tal ini. Dulu kan 7 tahun yang lalu kan tepatnya itu kan hari Jumat. Ada nanya bisa baca lontar. Posisi waktu itu kan nggak bisa apa-apa. Kenal lontar pun nggak tahu lontar tuh kayak gimana. 7 tahun yang lalu. 7 tahun yang lalu lah. Pegang lontar pun nggak pernah. Tiba-tiba saya disodorkan pertanyaan seperti itu. Bisa baca lontar? Bisa, saya jawab. Nih tak menteng wanen pagah nih berani gitu ya. Luar biasa. Akhirnya dia berusaha. Bisa, saya jawab. Nah, sampai di rumah mikir. Di situ awal mulanya kan. Nah, sampai di rumah saya mikir, seandainya saya disodorkan lontar dengan posisi buta sama sekali, kadang bilang sama orang bisa kan malu. Malu sekali kan? Betul. Dan akhirnya bagaimana supaya saya bisa? Dari situ kan berangkat dari kebohongan di situ. Ini kebohongan yang baik ini. Seandainya saya bilang waktu itu nggak bisa. Sampai sekarang mungkin nggak bisa. Ya, karena nggak ada motivasi kita ya. Motivasi terus dorongan untuk bisanya itu kan nggak ada. Nah sampainya di rumah, akhirnya bagaimana caranya saya itu harus bisa. Akhirnya tanya sana, tanya sini, siapa yang bisa mengajarkan saya di situ kan akhirnya berusaha untuk menutupi kebohongan itu. Ini unik ini. Berbohong yang bermanfaat. Di situ kan akhirnya belajar, terus kan akhirnya ketemu guru yang mengajari
awalnya kan nulisnya di kertas. Oh, tetap media kertas dulu media ya. dulu kertas kan. Sama sekali waktu itu belum mengenal lontar. Ya, saya belum mengenal lontar apa itu, bagaimana cara menulis, pengerupa pun belum saya kenal yang bagaimana bentuknya. Nah, akhirnya dapat waktu 3 tahun belajar. 3 tahun. Belajar baca tulis, terus belajar kepembayunan juga di situ kan. Akhirnya barulah saya coba menulis di daun. Biasa satu paket nih ya, pembayun sama pujangga satu paket yang tidak bisa dipisah. Termasuk juga waktu kita harus solongsar apa satu bagian kan nggak bisa. Termasuk wayang pun juga kan di situ. Wayang, betul. Nggak bisa lepas juga. Nih kalau membaca mungkin kita lebih cepat ya. Artinya belajar membaca ini, menulis ini menurut saya sama dengan kita belajar hijaiyah lah ya. Menulis itu jauh lebih sulit menurut saya. Nah ini Mi ceritanya Side sampai ini bahkan di media aslinya ini Side menulis, bahkan ya sangat biasa kayak menulis buku kan Pak Gian beliau ini. Nah, berapa tahun Side butuhkan untuk belajar menulis di media TAL ini sendiri? Kalau istilahnya kalau waktu ya, artinya berapa lama dibutuhkan waktu, balik lagi ke personnya, balik lagi ke orangnya. Artinya kegigihan betul. Di dalam belajar itu sendiri bagaimana kan? Sekalipun bertahun-tahun kalau tidak ada motivasi terus dorongan untuk belajar ya nggak bisa juga. Sama halnya ketika kita menulis, lebih sulit mana menulis dengan membaca. Nah, seringkali saya menekankan ketika kita menulis itu kan sekaligus kita membaca. Betul. Ketika kita sudah istilahnya mahir dalam menulis, kan automatically kan kita sudah bisa membaca di situ. Membaca, betul. Tidak mungkin orang yang pandai menulis tidak bisa membaca. Iya, betul. Apa yang mau ditulis sementara dia sendiri tidak bisa baca. Beda dengan kalau kita hanya membaca. Kalau membaca belum tentu bisa menulis. Kan di situ. Dan akhirnya saya lebih tertariknya kan untuk menulis. Betul ini. Menulis kan dengan secara tidak langsung saya juga sudah belajar membaca. Ini penting nih ya. Jadi dengan belajar menulis ini sama aja akhirnya dengan menulis jurnal ini. Ini sebagai dosen, sebagai pendidik, jadi tujuan utamanya jadi untuk memperkaya diri itu memang kita diminta menulis ya. Jadi cara Mami ini luar biasa untuk lebih cepat menguasai ya dengan menulis. Membaca udah ini. Nah, ini menulis ini saya penasaran sekali kan. Sedikit orang menurut saya yang memiliki kemampuan seperti Mami ini, terutama dewasa saat ini loh. Jarang, dan bahkan juga yang melihat orang menulis di medianya asli ini menurut saya juga kemampuan unik yang mungkin ya kita berharap ada lagi seperti Mi Yudi yang lain-lain lagi gitu loh, anak-anak kita gitu loh. Kalau kita bahasanya mau breakdown lagi kan istilahnya. Saya kira kalau kurang sih enggak. Cuma mungkin belum dieksplor. Nah, ini penting ya. Artinya teman-teman yang katakanlah sehobi dengan saya banyak. Cuman beliau-beliaunya belum mengeksplor. Masih istilahnya masih sembunyi. Ya. Sama halnya dengan ketika kita membahas sejarah. Kan sejarah kan masih sembunyi. Akhirnya di sini kita bisa buat dia terang-benderang. Di situ kan akhirnya kan kita sembunyi. Betul. Makanya kan istilahnya dalam katakanlah saya flashback ke belakang dalam menulis babat
Kan awalnya hanya lontar kosong. Nah, balik lagi ke yang menulis. Ya. Kira-kira kepentingannya apa yang ada di dalam daun yang akan dia tulis? Di situ kan sudah muncul apa? Politik kan? Ya. Ini masalah motivasi. Di situ hanya kertas kosong. Betul. Ini kertas kosong. Betul. Kepentingannya apa ya? Kepentingannya dia menulis apa? Termasuk masalah babat Lombok nih ya. Beberapa sumber saya juga baca apa namanya yang menjadi rujukan kita selama ini kan untuk sejarah Lombok ini kan selalu babat Lombok. Kan? Babat Lombok ya, Babat Lombok itu kita dengar. Ada di museum apa namanya salinannya. Itu di kalau di Chandra Sangkalanya itu memang disebut tuh 1894 memang selesai ditulis. Nah, kita tahu kan 1894 itu kan yang berkuasa siapa waktu itu kan itu zaman-zaman Mataram kan? Mataram ya. Artinya kan ketika dia disalin babat Lombok ini ke apa namanya ke yang nyalin adalah penguasa saat itu kan ada kepentingan politik juga kan. Jadi maksudnya betul. Ya kan jadi mungkin ada yang dihilangkan, ada mungkin yang dirubah itu kan bisa jadi sesuai kepentingan penguasa saat itu ya. Oke, jadi politis juga ya kalau kita mau bawa ini MIIDI jadi sangat politis. Karena yang disebut babat itu adalah yang bermuatan sejarah ya. Beda dengan hikayat, beda dengan guritan, beda dengan apa namanya satu lagi serat. Nah itu kan beda lagi. Ini kalau babatnya adalah yang bermuatan sejarah ini ya baru bisa disebut dengan babat Lingabaya, babat Cakra, babat Praya, babat Lombok, babat Rerek Karangasem. Ini sejarah ya di situ tertulis. Ada pelaku, ada waktu, ada peristiwa. Oke. Nah, jadi kan siapa yang menulis kan? Ya misalnya saya bilang mungkin kakek saya dulu seorang pengecut kan? Iya. Karena menulis sesuai versinya. Dibilang yang paling depan waktu perang kan? Bisa jadi kan seperti itu. Betul. Nah, ini uniknya memang ketika kita membahas sejarah, masing-masing memiliki versi, masing-masing memiliki rujukannya sendiri. Nah, memang tidak akan pernah kalau dipaksa ya Mi ya, tidak akan pernah ketemu memang di satu forum atau kita jadikan inilah yang benar, nggak akan mungkin. Ini sesuatu hal yang sulit. Ya makanya ketika kita membahas memang rujukannya dulu harus disebut rujukannya mana, sehingga nanti si pendebat atau yang tidak sepaham dengan itu dia paling nggak kalau udah tahu rujukannya, oh ya sudah gitu kan, paling nggak mundur dulu gitu karena sumbernya jelas gitu. Itulah kenapa babat ketika kita mengutip sebuah babat ya dalam penulisan sejarah itu dia harus dikomparasikan. Jadi ada data penyanding. Ya minimal ada data penyandingnya itu ada 3. Jadi kalau jangan boleh kita ngambil langsung dari babat, tapi paling tidak ada komparasi. Komparasi. Oh betul nggak dulu Karangasem itu diserbu sama Belanda. Oh ternyata di babat Rerek Karangasem itu nyebutnya begini. Ternyata data Belanda nyebutnya begini sama. Oh berarti betul. Cuma nanti di belakangnya ada namanya interpretasi. Yang menjadi apa namanya ya kayak benang merahnya lah ya, ya kira-kira ini seperti ini yang bisa diambil. Oke, ini menarik sekali nih Mi. Sambil ngopi baik, santai. Nah kemudian ini yang tertarik ini dengan beberapa peralatan nih ke Mi nih. Coba yang ingin di pemaja nih dia sebutnya pengerupak lah ini. Tak terbeci pemaja, lain modelnya ya. Kalau ini, nah ini ya coba diperkenalkan sama media untuk menulisnya. Saya ingin dituliskan apa Pak Gen kira-kira? Nama Yusron Saudi. Nah kira-kira lamun lontar nih berembing tanpa nulis. Baik. Info Nusa Yusron Saudi. Kalau medianya seperti yang saya sampaikan tadi, ini kan lontar. Ini lontar yang sudah dikeringkan. Sebelumnya kan sudah direbus. Nah ini ada beberapa lontar. Ini kan bentuk aslinya kan seperti ini, tidak berbentuk. Nah, balik lagi ke penulisnya, seperti apa kebutuhan menulisnya.
sehingga ketemu ukuran seperti ini. Oh ya. Ini kan sudah dibentuk, Betul. sudah rapi. Istilahnya kan sudah dilakbak. Lampak. Artinya sudah dibolong-bolong. Memang enak kita bolong-bolongin. Bolong-bolong tuh. Soto dan situ. Nah, ini kan enak, ini sudah dibolong di sam. Nah, ini kan enak. Ya, betul. Untuk apa? Ini kan untuk memudahkan ketika lontar itu sudah selesai ditulis, sehingga mudah ditangkap, Ya. sehingga mudah diikat. Jilid gitu Nah, ya. istilahnya kan dijilid. Nanti di sini kan masuk benang. Gitu. Benang apa biasa dulu pakai? Kalau dulu yang dulu. Kalau yang dulu biasanya itu kan dibuat dari bambu, tali bambu. Seratnya ya. Nah, diambil kan bambu dibuat jadi tali di sini. Biasanya kan dari bambu yang lemas itu. Nah, akhirnya di situ. Ini dari air, daun ini kan dibutuhkan juga kan. Ya. Ini kan beda, tuak dari ental. Selandir. Tuak dari kelapa. Nah, ini diambil satu bagian dari Ini itu kita ya. ambil dari daun ya, bukan Ya. daun muda sih. Nah, bukan ya. Akhirnya direbus, akhirnya ketemu seperti ini. Ini Iya. daun. Oke. Terus ini adalah pengerupak. Pengerupak Nah, ya. ini pengerupaknya ini kan untuk menggurit. Kalau yang gampang dibolongin tuh yang daun muda apa daun tua? Justru yang lebih gampang kalau khusus untuk daun loh ya. Daun muda apa Nah, daun? justru yang lebih enak kita bolongin malah yang tua. Oh, yang tua. Ya. Lanjut. Ah. Justru kalau daun yang muda malah retak ketika kita bolongin. Oh, retak ya. Retak. Oke. Nah, ini pengerupak. Pengerupak pun ini berbagai macam bentuk sesuai dengan kebutuhan dan kebiasaan dari sang pengrawitnya sendiri. Ya. Ada yang besar, ada yang kecil, ini dia. Kok sesuai ini ya. Sesuai dengan kebutuhan sang. Penting ujungnya. Yang penting ujungnya, ujung ketemu ujung. Nah, nanti kita lihat Mami ini menulis sebenarnya. Di situ. Ya, kayaknya ini lebih di close up, Man. Di situ ya. Ya. Terus ada yang kita butuhkan, kemiri. Ini kemiri. Oh, harus Kemiri ya. bakar. Ini fungsinya apa? Untuk menghitamkan guratan. Tidak hanya kemiri, bisa juga dari arang. Tapi kalau baterai itu enggak ya? Jangan. Enggak direkam. Isi Racun. baterai. Oh. Oh, Kadang-kadangnya racun, dia ada komen tuh pakai baterai yang Bisa, jangankan baterai. Bekas rokok aja bisa. Artinya abu-abu rokok ini kan juga bisa kita pakai. tampil meninggalkan bekas di guratannya Supaya ya. dia bisa meninggalkan bekas. Oh, Oli yang pun penting dia masuk yang di hitamnya guratan itu di di situ. guratannya itu. Oh, Iya iya, iya. paham. Heeh. Oke. Di situ akhirnya ini yang dibutuhkan. Arang pun juga bisa. Justru yang lebih bagus malah arang. Arang. Arang yang ditumbuk. Setelah halus kan dicampur dengan minyak. Minyak ya. Minyaknya minyak goreng. Goreng. Oke. Campur di situ kan sampai dia berbentuk seperti tinta. Kalau kita mau cari praktis, lebih praktis menggunakan kemiri. Kemiri. Tinggal kita giniin. Oke. Tapi kalau mau sambil menikmati prosesnya, lebih baik kita gunakan arang. Wah, repot dikit ya. Repot dikit tapi bagus Oh, iya. dan berdaya tahan lebih lama. Baterai pun juga bisa, cuma yang dikhawatirkan racunnya Racun. itu. Kan racun itu bisa masuk ke pori-pori. Nah, di sini inilah perlengkapan yang digunakan untuk menulis. Oke. Nah, di situ. Nah, ini teringat gimana menulisnya ini. Kalau kita menulis, ini kan tergantung kebiasaan. Ada yang menulis seperti ini, ada yang menulis di paha, tergantung kebiasaan. Tapi kalau
melihat dari gambar-gambar yang ada, foto-foto yang dulu itu lebih banyak di Pangku. Lebih banyak di Pangku. Iya. Tapi perkembangan zaman bisa juga di sini. Nah, di sini misalnya. Kalau kita aja pakai meja ya, tulis. Nah, ini di Yudi menulis. Jadi kalau kita bisa bahas aksara apa ini Pak Gen? Sepertinya sih di Jawa nih. Ini saya tidak bisa membayangkan dulu menulis sekian dalam sekian babat. Kita aja yang huruf Latin masih cakar ayam tulisan gitu. Mereka ini yang dulu-dulu ini loh bagaimana apa namanya membentuk keahlian mereka menulis itu. Nah, setelah digurat begini, ada kamera nih, ada kamera. Nah, setelah digurat seperti ini, baru kita menggunakan kemiri. Untuk apa? Untuk menghitamkan guratan. Oh iya ya. Nah, baru kita Ini masuk hitamnya itu masuk. Yusron Sauri. Seperti ini. Seperti itu. Jadi ya Allah, luar biasa ya. Nah, seperti ini hasilnya. Yang dibutuhkan paling tidak kan tisu untuk membersihkan bekas yang apa namanya, bekas kemirinya, sehingga yang tertinggal kan hitam yang ada di guratan. Oke. Keren Pak Gen. Yusron Saudi ya. Yusron Sauri. Saudi. Oke. Nih hasil. Nih lamun itu belajar pira tahun Pak Gen? Udah tulisan kamu cakar ayam. Tulisan Latin ya. Tulisan Latin terus baru kertas ya. Ini luar biasa medianya ini. Keren-keren menurut saya. Apalagi Pak Gen nih. Luar biasa nih sampai menulis. Ada satu hal yang tanya nih Kimi. Sering yang dengar pelunggu itu apa ya? Cerita kalau komen tuh di jalan-jalan tuh kan ada sekarang ditulis apa jalan apa nama jalan ya. Jalan tuh kan pakai ini kan. Kadang pelunggu apa namanya kasih komen tuh harusnya gantungannya ini, harusnya enggak kayak gitu. Nah, pertanyaan saya tuh ada nggak standar baku orang menulis huruf apa namanya Jajawen nih? Apa banyak versi? Dalam hal penulisan khususnya untuk nama jalan katakanlah ya. Nah, dalam penulisannya itu kan sudah ada standar istilahnya, standar baku. Ya. Nah, katakanlah misalnya nama jalan. Nama jalan itu kan harus menggunakan aksara morde istilahnya. Morde. Istilahnya aksara morde itu kalau di huruf Latinnya itu kan huruf konsonan. Oke. Ya, di situ ada K besar misalnya di situ. Itu yang harus diperhatikan. Pertama, yang harus kita lihat di situ kan untuk apa aksara itu digunakan. Pertama, ketika kita menulis nama orang, ya, sebisa mungkin aksara murdanya di sini masuk. Ya. Nah, itu artinya aksara itu menunjukkan nama orang. Nama orang. Misalnya Gegen. Ga ini harus menggunakan aksara gamurde istilahnya, termasuk namurde. Ini untuk nama. Terus nama jalan. Ya. Nama jalan pun juga harus menggunakan aksara murda. Sebisa mungkin aksaranya ini masuk semua. Oke. Ini dari segi aksara dasar. Aksara dasar. Nah, aksara dasar. Ada lagi namanya aksara gantungan. Artinya gantungan ini yang berada di bawah. Ya.
Belum lagi sandangan. Sandangan ini kelengkapan yang harus masuk di dalam aksara itu ketika kita menulis. Tidak bisa aksara dimatikan dengan aksara. Nah, disitulah diperlukan yang namanya sandangan. Sehingga aksara yang di depan itu bisa dimatikan. Dengan apa? Dengan gantungan. Nah, di situ. Contoh misalnya layar. La, ya, terus ada di situ layar. Tidak bisa la, ya, terus ada ra, terus kita paten. Tidak bisa. Istilahnya aksara tidak bisa dimatikan dengan aksara. Berarti di situ ada aksara memerlukan perangkat. Istilahnya kan kelengkapan dalam aksara itu kan harus masuk di situ. Kalau kayak hijaiyah itu apa namanya, harus atas, harus bawah, di situ kayak gitu. Kelengkapan di dalam aksara itu kan sudah dilengkapi di situ. Ada aksara dasar, ada aksara gantungan, terus ada sandangan, istilahnya ada aksara suara. Aksara suara ini kan aksara vokal. A, I, U, E, O. Nah, di situ ada aksara angka juga kan masuk juga di situ. Ternyata ini juga. Jadi kemudian sebenarnya kita kan ingin kayak di Jawa ya, kayak di Jogja ya, Jalan Malioboro kan ada Latin, ada Jawennya juga ya. Nah, mungkin di sini nih udah mulai sebenarnya. Ya, tapi belum banyak kan. Salah kayak itu. Nah ini mungkin perlu. Jadi memang ini sangat hati-hati kita ini Mi ya, karena memang harus melibatkan banyak orang ini, terutama untuk penamaan misalnya jalan-jalan protokol nih, biar ketika di shoot, di close up itu kan jadi tidak tidak menimbulkan pro kontra. Malah mungkin ke depan ya kita berharap sebenarnya nama-nama jalan protokol ini terutama ya harus mulai ya seperti di Jawa ada Latinnya, kemudian ada yang aksara sininya ya, Sasaknya. Apalagi Pak Gen kira-kira? Satu lagi nih Mi. Nih, mumpung beliau ada di sini. Ini kan kebetulan kan kegiatannya Pelungu ini kan nulis di lontar ya. Dalam artian kan sangat tradisional sekali ya. Sangat ya tradisional lah. Nah, sekarang kan udah mulai berkembang teknologi. Nah, bahkan di Jawa sama di Bali itu sudah ada aksara yang tinggal kita ketik aja aplikasinya ya, misalnya aplikasi sana itu. Pandangan Yuri ini apakah ini sesuatu yang bagus atau mungkin ada pandangan lain lah? Kalau secara pribadi ya, dari segi efisien, kita bahas dari segi efisiensi ya, efisiensi waktu. Dia kan lebih efisien. Nah, itu dampak positifnya kan? Dampak negatif ada juga. Pertama, kita kan terlalu terpaku ke situ. Terlalu instan instan jadinya kan? Sehingga daya kreasi, inovasi, terus kreativitas kita kan tidak ada di situ. Sedikit-dikit teknologi, sedikit-dikit IT, sedikit kan di situ. Kita hanya mengandalkan aplikasi. Ya kan? Ketika kita seperti tadi, ketika kita menulis dengan manual kan tidak bisa. Betul. Kenapa? Karena proses belajar mengajarnya kan tidak ada di situ. Betul. Kita kan selalu memanfaatkan aplikasi di situ. Betul. Berarti ada sisi baiknya. Sisi baiknya ada, sisi buruknya juga kan tidak bisa lepas. Betul. Sama juga dengan berkembangnya e-book ya. E-book apa segala macam. Ini sudah berada di satu perangkat, tapi ternyata menghilangkan interaksi fisik. Di situ. Jadi pengenalan secara fisik buku itu ternyata itu tidak bisa gitu. Nah, mungkin kurang lebihnya seperti itu. Apalagi ini medianya ini nggak sembarang tempat kita bisa dapat juga nih. Saya contohkan aja begini ya. Sekarang kan komputer dari komputer zaman nggak enak sampai zaman enak seperti sekarang ini, dibandingkan dengan mesin ketik, lebih kreatif mana? Kan lebih kreatif orang ngetik.
Kan ada kayak nadanya ya. Di situ. Kenapa saya bilang lebih kreatif orang mengetik dulu? Di situ kan kehati-hatian yang diperlukan. Ya. Tidak ada yang namanya delete. Tidak ada. Copy paste, save. Ya. Ya kan? Spasi mungkin ada. Di mesin kita kan spasi ada. Ya. Delete kan ada. Kontrol L nggak ada. Delete itu biasa di situ. Boardnya nggak ada. C apa segala macam kan nggak ada. Justru orang dulu kan lebih kreatif, lebih berhati-hati ketika mengetik. Sekarang enggak, salah delete. Besok buka file muncul. Bahkan nggak mau ngetik kita sekarang. Voice. Nah seperti itu. Voice ke teks ya. Ngetek sendiri kan? Ya, oke. Nah di situ kan artinya nilai kreativitasnya kan tidak muncul. Betul. Inovasinya juga tidak ada. Iya. Hanya mengandalkan teknologi. Betul, teknologi memang mempercepat pekerjaan. Mempermudah ya. Mempermudah. Iya, betul. Tapi nilai yang lainnya kan tidak ada di situ. Betul, Mi. Jadi ya ini selalu dua sisi ya. Pada setiap teknologi itu selalu akan kita berhadapan dengan ya ini positif dan ini negatif. Nah, ketika kita ingin membawa lontar, kita membawa tulisan dalam bentuk fisik seperti ini ya, aplikasi memperkenalkan yang sangat mudah. Akan begitu cepat anak-anak mengenal aksara ya. Aksara. Tapi kemudian untuk menulisnya ini mohon maaf ini akan agak berat gitu. Ya mungkin untuk di pendidikan sih ya. Ini kalau di pendidikan kalau kita berharap ini mungkin ke depan ya tetap ada pengenalan teknik menulis lontar ini, tal ini. Ini memang harus betul-betul dipraktekkan sama anak-anak kita terutama di sekolah ini. Bagaimana caranya masuk ke kurikulum nih dinas pendidikan ini. Lontar lokal muloknya kan. Muloknya ini. Jadi mulok. Tapi mungkin kesulitan terbesarnya Mi adalah orang yang bisa menulisnya ini. Saya yakin tidak akan sebaik walaupun Mami katakan tadi itu banyak sebenarnya cuman tidak mau terekspos ya mungkin seperti itu karena guru pun sekarang kan sudah tidak harus memiliki jenjang pendidikan tertentu, terutama untuk muatan lokal kan boleh. Berdasarkan keahlian itu boleh masuk sekolah. Skill itu boleh. Jadi tidak perlu dia S1, nggak ada itu. Boleh dia untuk mengisi muatan lokal seperti ini. Jadi ke depan kebijakan pemerintah tentu kita berharap jangan sampai anak cucu kita bahasa yang menolong itu lupa akan akarnya, lupa akan sejarahnya. Nah, salah satu caranya adalah mengenalkan lebih dekat lagi. Ini sangat luar biasa ini. Di Jawa sama di Bali itu kan sebenarnya anak-anak SD itu udah bisa semua yang namanya anak-anak. Betul. Kenapa kita di Lombok ini tidak mencontoh itu? Betul. Artinya gini, ketika banyak anak-anak SD atau SMP atau SMA pelajar lah gitu yang banyak memahami nanti aksara sama membaca ini, saya pikir nanti pengungkapan sejarah Lombok ini agar bisa lebih cepat, karena banyak naskah-naskah memang yang masih kesimpan di pemilik-pemiliknya itu belum banyak diekspos. Bahkan kemarin saya ikut webinar ahli bahasa dari Belanda itu menyebut banyak sekali naskah-naskah Sasak ini yang belum belum ditranslate, belum diterjemahkan, belum dibaca gitu. Jadi masih ada peluang lah untuk kita bisa membuat suatu gebrakan masuk muatan lokal ya. Jadi betul sekali, luar biasa ini. Kita masih banyak butuh orang yang memiliki keahlian seperti ini ya Pak Gen ya. Oke, ini bagian terakhir nih. Mi, jadi closing statementnya nih, nama tepatnya apa kira-kira yang Mami harapkan ke depan ini untuk melestarikan warisan kita yang ada di Lombok ini, di Sasak ini. Silakan Mi. Kalau harapan saya pribadi ya apa yang dikatakan istilahnya kan tatilaran saking kuna-kuna kan istilahnya kan. Artinya peninggalan dari leluhur kita.
Nah, apa yang sudah ditinggalkan itu kan sebaiknya kan dilestarikan dan dijaga. Makanya kan betul sih kata orang-orang dulu kan, tati larang saking kuneng-kuneng, artinya peninggalan orang-orang tua kita dulu. Contoh, ketika kita menulis lontar, sebisa mungkin kan ini harus dijaga, dilestarikan. Kan? Makanya istilahnya kan rakse ing wengi, kan kita selalu menjaga malam. Itulah bahasanya kan istilahnya. Raksa ing wengi. Raksa ing wengi. Nah, di situ kan menjaga malam. Raksa menjaga menjaga malam di situ. Ini kan perumpamaan lah istilahnya kan. Makanya kan ada istilahnya kan di Hana Kidung itu kan, Hana Kidung rumakse ing wengi, artinya ada kidung yang digunakan untuk menjaga malam. Artinya itu, kalau kita ambil dari situ, ini kan seperti yang saya sampaikan tadi, ini kan peninggalan dari orang-orang tua kita dulu. Harus dijaga kan seperti itu. Nah, harapan saya ke depannya jangan sampai apa yang kita miliki, apa yang kita ditinggalkan ini hilang. Justru malah dikembangkan oleh orang luar. Istilahnya kan jadilah tuan di negeri sendiri. Kan seperti itu. Betul. Jangan sampai kita menjadi penonton di negeri sendiri, kan seperti itu. Seperti yang disampaikan Bang Gegen tadi, justru malah orang-orang Eropa yang lebih paham, lebih mengerti tentang sejarah kita sendiri, sejarah sendiri, kita tidak paham apa itu. Betul. Nah, seperti itu. Terima kasih Mi Yudi. Nah, luar biasa Pak Gen. Closing statement sudah. Ya, kalau saya sih seperti disampaikan Mi Yudi tadi itu, ya jadilah tuan di tanah sendiri ya. Situ. Ya, artinya gini, saya berharap orang Sasak lah yang menulis sejarahnya sendiri. Itu ingin saya. Ketika kita terlalu banyak berkiblat kepada Barat, berkiblat kepada Eropa, peneliti Barat, kadang apa yang dia tulis, apa yang dia interpretasikan tentang kita itu banyak yang belum nyambung. Nah, itulah. Tulislah sejarah kalian sendiri ya.